Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Oktavina Sugiharto, NIM 20B10029, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pendidikan agama. Saya setuju dengan pandangan tersebut. Dapat dilihat dari beberapa bukti bahwa kurangnya kesadaran manusia akan bahaya COVID, seperti masih banyak yang tidak mempercayai dengan adanya COVID, masih banyak yang tidak menggunakan masker, berkerumun, dan tidak mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, banyak manusia yang menyepelekan kondisi saat ini. Yang lebih dominan pada diri saya adalah virus COVID memiliki dampak positif bagi perkembangan iman. Dengan adanya wabah COVID ini merupakan teguran dari Allah agar saya atau kita untuk lebih meningkatkan kebersihan. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Selain itu, dengan adanya wabah penyakit ini, kita bisa untuk lebih bersyukur, bersabar, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah penyakit ini cepat berlalu. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tahapan dalam kehidupan untuk membuat seseorang hambanya menjadi lebih bersyukur. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, sebab Allah memiliki Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Selain itu, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikannya yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikejarnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Pandangan saya, seharusnya masyarakat harus lebih peduli, aware terhadap lingkungan sekitar dan tidak boleh egois. Karena jika dimisalkan mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak berjaga jarak, tidak mencuci tangan, berkerumun, dan tidak mengurangi pergerakan, didiagnosa positif COVID-19. Mereka itulah yang menyebarkan atau menularkan virus COVID kepada orang-orang yang telah menerapkan protokol kesehatan. Dan akhirnya dia merugikan banyak orang, tidak hanya dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi sesudahku sifat mementingkan diri sendiri atau menyampingkan orang lain.
dan berbagai perkalian yang telah mengingkarinya. Mereka, para sahabat Nabi, berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Kalian tunaikan hak yang wajib atas kalian, dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanggapan saya yang muncul yaitu bagaimana asal muasal ia terpapar virus corona. Apakah teman saya mematuhi protokol kesehatan atau tidak? Dan ia telah bertemu dengan siapa saja. Sedangkan tindakan yang saya lakukan yaitu menanyakan kabarnya melalui sosial media, menyemangatinya agar tidak terpuruk, memberi keyakinan untuk sembuh, dan yang paling penting adalah mendoakannya. Karena dengan mendoakan orang yang sakit supaya ia diberi rahmat oleh Allah, diberi ampunan, keselamatan, serta kebebasan dari penyakit yang dideritanya. Berdasarkan pada surah Ghafir ayat 60. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian." Saya pernah melaksanakan kegiatan pengajian online, dan saya masih merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta karena saya menyebut nama Allah melalui zikir dan tidak hanya mendengarkan tetapi juga ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.